Masyarakat Indonesia beberapa pekan belakangan tengah mengeluhkan suhu yang panas. Di saat yang bersamaan, ternyata beberapa negara di Asia tengah dilanda gelombang panas atau Bumi, tempat segala angan dan harapan umat manusia tinggal kini sedang memanas. Sains mencatat, bumi kita sedang mengalami kenaikan suhu yang bisa dibilang parah. Bahkan, 3 tahun kebelakang tercatat sebagai tahun terpanas kedua dalam sejarah manusia. Dan mengerikannya, 6 suhu terpanas BUMN yang pernah tercatat semuanya terjadi di dalam 1 dekade belakangan. Apa itu global warming? Global warming adalah proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Polusi udara merupakan suatu kondisi udara mengandung senyawa kimia maupun biologi dalam jumlah banyak yang berdampak bagi kesehatan makhluk hidup. Secara umum, pencemaran terbagi kepada 2, yaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Pencemaran udara primer ini penyebabnya langsung dari polutan, sedangkan pencemaran udara sekunder itu terjadi akibat reaksi kimia dari partikel-partikel polutan. Efek rumah kaca. Penyebab pemanasan global secara umum adalah meningkatnya produksi gas rumah kaca. Semakin banyak gas rumah kaca, maka semakin banyak konsentrasi ozon yang bereaksi dengan gas rumah kaca tersebut. Akibatnya, konsentrasi ozon di stratosfer berkurang. Lubang ozon sebenarnya adalah istilah untuk menyatakan penurunan konsentrasi ozon di stratosfer. Adanya lubang ozon mengakibatkan radiasi ultraviolet dari matahari semakin besar, intensitasnya memasuki bumi. Akibatnya adalah suhu bumi menjadi naik. Penggundulan hutan atau bisa disebut dengan deforestasi adalah kegiatan menebang hutan atau tegakan pohon sehingga lahannya dapat dialihgunakan untuk penggunaan non-hutan seperti pertanian dan perkebunan, peternakan, atau permukiman. Meningkatnya kekeringan. Kekeringan dapat memicu badai pasir dan debu yang merusak, memindahkan miliaran ton pasir melintasi benua. Air semakin langka di lebih banyak daerah. Gurun bertambah luas sehingga mengurangi lahan tanaman pangan. Banyak orang sekarang menghadapi ancaman terjadinya kekurangan air yang terus-menerus. Bertambahnya karbon dioksida karena proses distribusinya makin panjang. Contohnya, 1 kg kopi yang berasal dari luar negeri juga menghasilkan jejak karbon sebesar 4,82 kg. Hal ini disebabkan oleh proses perkebunan, pengolahan, pengemasan, distribusi, hingga akhirnya kopi tersebut diseduh dan kita nikmati. Kenaikan suhu dan permukaan laut. Laut menyerap sebagian besar panas dari pemanasan global. Ini menyebabkan lapisan es mencair dan menaikkan permukaan laut, mengancam komunitas pesisir dan pulau. Karbon dioksida juga diserap oleh laut, sehingga tidak lepas ke atmosfer. Bertambahnya karbon dioksida membuat laut lebih asam, yang membahayakan kehidupan di dalamnya. Hilangnya spesies. Perubahan iklim akan menimbulkan resiko bagi kehidupan spesies di darat dan di laut. Resiko ini meningkat saat suhu naik. Kebakaran hutan,
cuaca ekstrim, serta serangan hama dan penyakit adalah beberapa ancaman terkait perubahan iklim. Beberapa spesies akan dapat pindah dan bertahan hidup, tetapi yang lain tidak. Cycle. Reduce, reuse, recycle adalah langkah sederhana mengurangi pemanasan global. Reduce adalah kegiatan menggunakan produk kemasan, terutama plastik seminimal mungkin. Langkah ini juga akan membantu mengurangi pemborosan. Reduce juga bisa dilakukan dengan membeli produk yang dapat digunakan kembali alih-alih yang sekali pakai. Reuse adalah langkah menggunakan kembali benda-benda bekas seperti kantong plastik atau botol plastik. Sementara recycle adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai menjadi berguna lagi. Kamu bisa mendaur ulang kertas, plastik, koran, kaleng kaca, dan limbah lainnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Reboisasi adalah melakukan penghijauan kembali agar alam menjadi hijau dan biasanya dilakukan di hutan yang sudah menjadi gundul agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Hutan ini memiliki fungsi sebagai penyimpanan cadangan air, pelindung manusia, dan juga aneka satwa. Daur ulang. Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna dan mengurangi penggunaan bahan baku yang baru. Mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan alam, dan emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru. Hemat listrik. Penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Menghemat energi berarti tidak menggunakan energi listrik untuk suatu hal yang tidak berguna. Pesan dari bumi. Andai aku dapat berbicara, aku pasti akan mengatakan jagalah aku, rawatlah aku, dan selamatkanlah aku. Karena aku telah menyediakan apa yang kamu perlukan. Dimulai dari hal kecil, mari kita selamatkan bumi kita.